Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama dengan Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska Riau kembali meramaikan dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asosiasi Dosen Indonesia terus berupaya mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi hanya dengan satu tujuan, untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba melaksanakan bedah riset artikel, yaitu dengan mereview riset artikel mahasiswa. Oke, kita coba lihat riset artikel mahasiswa yang telah masuk ke dalam redaksi dari Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska Riau. Ada riset artikel yang sangat menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya tidak hanya sebatas membahas, kita akan juga pertajam dengan R-nya, dengan programan komputer, sehingga dapat menjadi masukan yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun peneliti untuk dapat digunakan jika ada hal-hal yang diperlukan. Oke, riset artikel kali ini masuk ke dalam riset artikel yang sangat baik yang dengan judul The Comparison Sum Extended Weibull Distribution, Exponentiated Weibull, Exponential Weibull, and Additive Weibull for the Wind Speed Probability Modeling. Jadi mahasiswa kita telah memanfaatkan beberapa program yang telah dibahas tuntas di dalam Rado Institute, di mana program pemrograman komputer ini digunakan untuk membahas suatu pemodelan, yaitu pemodelan kecepatan angin. Ada 4 model yang digunakan oleh mahasiswa kita, yaitu Weibull, Exponentiated Weibull, Exponential Weibull, dan Additive Weibull. Di mana dalam riset artikel ini seperti biasa tentu ada abstrak. Abstraknya tentu harus berisi mahasiswa itu mau ngapain, lalu apa yang digunakan untuk menjawab apa yang mau dilakukan tadi, lalu harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Jadi jelas yang ingin dilakukan tentu adalah ingin melaksanakan pemodelan kecepatan angin menggunakan beberapa model yang telah kita sebutkan di judul, lalu menggunakan beberapa teknik, didapatkanlah hasil yang terbaik dari model tersebut. Beberapa teori tentang kecepatan angin tentu harus ada, itu wajib ya. Dalam beberapa riset artikel, teori-teori tentang pemodelan kecepatan angin menggunakan berbagai teori tentu harus dibahas dalam introduction, itu jelas. Lalu dalam data and study area tentu harus ada data yang digunakan, data kecepatan angin harian yang berasal dari BMKG Indonesia. Oke, jadi jelas di sini datanya ada dari tahun 99 sampai tahun 2020, di mana data disimpulkan atau ditampilkan berupa grafik data seperti dalam gambar 1. Di situ jelas ada daily wind speed data dan ada histogram of daily wind speed. Jadi di sini bagaimana cara menyampaikan data, histogramnya data juga diperlukan untuk memperkirakan seperti apa nantinya model-model peluang yang sangat baik. Tentu dari data diberikan beberapa data-data deskriptif seperti rata-rata, variasi data, minimum, maksimum. Jelas di sini bahwa data kecepatan angin itu tidak begitu tinggi, rata-ratanya hanya sekitar 2, sekian dengan maksimum 15 dan minimum 0,2. Jadi data-data kecepatan angin di Pekanbaru ini
tidak terlalu potensial untuk digunakan sebagai pembangkit energi listrik untuk tujuan industri, tetapi sangat layak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Lalu seperti biasa meter tentu ada model matematis yang diberikan, seperti apa model distribusi Weibull, fungsi densitasnya, kumulatifnya, exponentiated Weibull juga diberikan, seperti apa fungsi densitasnya, seperti apa kumulatifnya, lalu additive Weibull, lalu ada exponentiated exponential Weibull distribution. Di sini jelas sekali bahwa lengkap bahwa teoretikal diberikan, lalu rumus-rumus yang digunakan untuk memilih model terbaik seperti AIC dan BIC juga ditampilkan. Dengan suatu hasil yang jelas tentu ada parameter. Nah, parameter diberikan, dari parameter inilah roh dari riset tadi dapat digunakan untuk menghasilkan grafik-grafik, diantaranya PDF plot atau density plot, kumulatif plot. Lalu terlihat bahwa dengan AIC dan BIC yang terbaik adalah exponential Weibull distribution. Kalau kita lihat riset artikel ini sudah memenuhi standar untuk layak terbit di jurnal internasional. Ini merupakan kajian dari pemodelan peluang yang memenuhi standar internasional tentunya untuk diterbitkan di jurnal internasional. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini memang luar biasa. Saya lihat kerjanya mencoba mencari data, menginventaris beberapa pemrograman komputer yang telah ada, dicoba untuk memahami, lalu ditulis, disusun dalam narasi yang sangat baik. Kalau kita lihat beberapa rujukan yang digunakan, kita lihat tidak rujukan. Nah, ini adalah rujukan-rujukan riset artikel. Kalau kita periksa rujukannya ini cukup baik. Ada parameter estimation for the sum modification of the Weibull distribution. Di sini cukup baik. Ini yang terbit di Tunisia, oke. Di sini ada beberapa yang dia gunakan, exponentiated Weibull distribution dan additive Weibull distribution. Lalu dari sinilah patokan dari riset artikel yang dibuat oleh mahasiswa tadi. Ini adalah exponentiated Weibull distribution yang digunakan, distribusi Weibull 3 parameter, lalu ada additive distribution ini 4 parameter. Nah, ini additive Weibull distribution yang digunakan oleh mahasiswa kita. Lalu ada satu lagi riset artikel yang digunakan adalah yang terbit di Journal of Positive School Psychology. Modeling lifetime data with Weibull exponentiated exponential. Di sini juga Weibull 4 parameter seperti yang diberikan, fungsi densitasnya seperti persamaan 6. Nah, ini persamaan 6 fungsi densitasnya, lalu diberikan kumulatifnya seperti persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini kumulatifnya. Lalu kita lihat dari 2 rujukan riset artikel yang digunakan oleh mahasiswa ini, memang kita lihat mahasiswa memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan. Lalu dari rujukan yang telah kita periksa sangat layak, kita coba lihat pemrograman komputer yang digunakan oleh mahasiswa yang telah diberikan kepada kita. Jadi data yang diberikan, datanya itu ada sekitar 6.500 lebih data kecepatan angin harian di Pekanbaru. Lalu beberapa model diantara yang dicobakan adalah model Weibull itu sendiri. Model Weibull kita tahu bahwa dalam R fungsi densitas Weibull itu tidak perlu lagi ditulis, cukup D Weibull saja. Nah, D Weibull menggunakan log likelihood lalu menggunakan optim, maka kita dapatkan A itu adalah parameter 1, B parameter 2. Lalu dengan menggunakan fungsi densitas Weibull F2EW, lalu fungsi kumulatif Weibull.
dan ini adalah log likelihood Weibull untuk penggunaan AIC BIC. Lalu didapatlah beberapa hal yang diinginkan, diantaranya fungsi densitas, kumulatif, dan log likelihood. Lalu ini adalah log likelihood dari exponentiated Weibull. Nah, jadi kalau kita lihat, kita dalam riset artikel yang telah dibuka tadi, kita memiliki log likelihoodnya, lalu tinggal hanya menggunakan fungsi log likelihood, lalu gunakan optim untuk 3 parameter. Jadi log likelihood exponentiated Weibull ini yang 3 parameter, kalau mau dilihat ke samping itu cukup panjang. Oke. Lalu kita gunakan optim hingga dapatlah parameter satunya lambda, parameter 2-nya alfa, parameter 3-nya theta. Lalu ini adalah log likelihood untuk exponentiated Weibull. Log likelihoodnya kalau kita mau buka ke sebelah kanan, untuk keperluan penelitian yang lainnya silakan dilihat. Lalu diberikan fungsi densitas Weibull, exponentiated Weibull, dan ini kumulatif exponentiated Weibull. Kalau mau dilihat silakan, cukup panjang. Lalu berikutnya adalah untuk yang additive Weibull. Nah, additive Weibull sama, gunakan fungsi log likelihood. Ada 4 parameter, parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Kita akan lihat ke panjang terus di sebelah kanan. Ini luar biasa panjangnya fungsi additive Weibull. Lalu kita gunakan fungsi optim dengan nilai awal semuanya 1, sehingga dapatlah parameter A untuk parameter 1, parameter 2B, parameter ketiga alfa, parameter keempat lambda. Oh, ini adalah exponentiated Weibull, sorry ya. Ini adalah 4 parameter exponentiated exponent Weibull. Ini adalah log likelihoodnya, dan ini adalah density, dan ini adalah kumulatif. Kalau mau dilihat ke sebelah kanan terus, ini adalah merupakan fungsi yang sangat panjang. Perlu kehati-hatian. Lalu yang terakhir adalah additive Weibull. Additive Weibull juga 4 parameter. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4 dengan log likelihood yang diberikan pada riset artikel dari rujukan yang digunakan oleh mahasiswa kita, sehingga diperolehlah parameter-parameter yang ada. Ingat, parameter 4 ini kecil dari 1. Oke, sehingga kita ambil nilai awalnya 1, 1, 1, dan 0,1 untuk parameter ke-1 alfa, parameter kedua theta, parameter ketiga beta, parameter keempat gamma. Lalu kita peroleh density Weibull dan kumulatif Weibull dan log likelihood Weibull. Lalu kalau kita mau lihat ke sebelah kanan, cukup panjang. Keempat hal yang kita perlukan telah kita dapatkan, parameter, density, dan kumulatif. Tentu kita lihat kelayakannya dengan menggunakan density plot. Ingat, density plot tentu memasangkan antara histogram dengan masing-masing densitas. F2EW ini adalah Weibull 2 parameter, FEW ini exponentiated Weibull, FEEW ini exponentiated exponent Weibull, dan ADW ini additive Weibull. Jadi kalau kita coba run seluruhnya, kita coba run program kita run dari awal sampai akhir. Ingat, XI ini digunakan untuk density kumulatif, dan XX ini untuk kumulatif, dan FF adalah kumulatif hampiran dengan rumus I dikurang 0,5/n dengan kegunaan FF untuk mendapatkan kumulatif plot. Jadi kalau kita run seluruhnya, oke, kita coba run seluruhnya. Kita coba run histogram, oke, ini dia. Dan kita biarkan saja program itu berjalan sendiri. Wah, luar biasa programnya jalan. Cukup baik programnya. Dapat jalan dan tidak terdeteksi sedikit pun kesalahan. Oke, ini adalah ini adalah model-model yang kita inginkan. Oke. Nah,
W ini Weibull 2 parameter, EW ini Weibull 3 parameter atau exponentiated Weibull, EEW ini exponentiated exponent Weibull 4 parameter, sedangkan AW ini adalah additive Weibull. Jadi kalau kita lihat hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama kebaikannya dalam mengcapture atau menangkap histogram dari setiap fungsi densitas model yang diwakili oleh garis-garis yang ada. Biru untuk Weibull, hijau untuk exponentiated Weibull, merah untuk exponentiated exponent Weibull, dan AW untuk additive Weibull. Lalu kita coba melihat kumulatif plotnya dari F besar tadi. Lalu kalau kita lihat hasilnya, oke, yang biru untuk CDF Weibull, yang hijau untuk exponentiated Weibull, yang merah adalah untuk exponentiated exponential Weibull, yang abu-abu untuk additive Weibull. Keempat-empatnya setiap garis dari kumulatif menghampiri dengan baik theoretical kumulatif atau kumulatif hampiran dengan rumus F sama dengan I kurang 0,5 per N. Lalu untuk mengatasi ini kita coba lihat AIC masing-masing dari teori. Kita coba lihat nilai AIC-nya. AIC dan BIC. Oke, kita lihat yang terendah itu adalah 1900 sampai 1800, yaitu EEWD, exponentiated exponent Weibull. Jadi kalau kita lihat yang terbaik adalah Weibull 4 parameter exponentiated exponential Weibull. Meskipun tidak terlalu jauh berbeda, tetapi melalui nilai AIC BIC kita bisa memutuskan yang paling kecil AIC-nya adalah yang terbaik. Oke, saya rasa sukses untuk mahasiswa. Riset artikel yang sangat baik, yang insya Allah ini sesuai dengan standar dan dapat diterima insya Allah untuk terbit di riset internasional. Oke, Rado Yendra bersama Asosiasi Dosen Indonesia undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.